baik yang percaya Kristus maupun yang tidak percaya Kristus keluar dari kota suci Yerusalem. Sementara dalam kebijakan itu orang Kristen yang bukan Yahudi karena pertimbangan nasionalisme, mereka kan bukan ancaman kalau dia bukan Yahudi kan, boleh tinggal di Yerusalem. Maka sejak abad kedua Masehi memang ada gereja Kristen di Yerusalem, tetapi kepemimpinannya selalu dipegang oleh orang bukan Yahudi. Nah itu sejarahnya. Jadi di sini ada persoalan politik, persoalan budaya, dan baru persoalan teologi. Makanya sekarang ini antara orang Kristen dan orang Yahudi itu selalu diadakan dialog-dialog, bukan hanya dengan Islam ya. Dengan Yahudi misalnya Vatikan II itu memiliki komisi khusus untuk berdialog dengan orang Yahudi. Dan dalam kunjungannya Paus Yohanes Paulus II tahun 2000 itu kunjungan yang terlama di Yerusalem. Jadi rintisan awal itu hubungan antara gereja dengan orang Yahudi itu sejak misalnya Paus Paulus keempat. Paus Paulus keempat itu datang ke kota suci Yerusalem dan kemudian dia melalui lembaga gereja yang bernama De La Salle mendirikan Universitas Katolik di Bethlehem itu sejak tahun 1964 dan itu diteruskan kebijakan itu. Dan sekarang gereja Katolik mencoba untuk mendamaikan, ya jangan adalah pertentangan Yahudi dengan orang Arab Palestina, semua ini bersaudara ya, yang Yahudi juga dirangkul, yang Arab juga dirangkul. Memang gereja kan seharusnya begitu ya. Itu sejarahnya kenapa ada konflik antara Yahudi dan Kristen. Dan kemudian sejak Vatikan II itu juga dalam hal ini gereja Katolik membebaskan orang Yahudi dari tuduhan telah mengkhianati Kristus atau tuduhan orang Yahudi telah membunuh Yesus. Karena apa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu kan sebetulnya bukan semua orang Yahudi yang terlibat. Itu kan sebetulnya lembaga Sanhedrin yang waktu itu dikuasai oleh kelompok Saduki. Dan orang Yahudi yang sekarang itu kebanyakan dari Farisi. Saduki sudah tidak eksis kan sejak Bait Allah itu hancur, karena orang Saduki biasanya itu aristokrat, itu priayi Yahudi yang menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai agama. Begitu Bait Suci hancur sejak tahun 70 mereka tidak punya pekerjaan lagi, lalu hilang. Tapi yang orang Farisi ini bertahan ya melalui siapa? Seorang rabi. Rabi yang namanya adalah Yohanan ben Zakkai. Jadi dia memohon pada pemerintah Roma karena dia sudah tahu ini kalau diterus-teruskan ini kalah kita ini dan agama Yahudi bisa hilang dari sejarah. Maka dia memohon lalu diberikan suatu tempat untuk meneruskan eksistensi Yudaisme itu melalui sebuah tempat yang namanya Yapne. Dan Yapne itu sekarang di dekat kota Tel Aviv. Di sanalah didirikan Yeshiva. Yeshiva itu sekolah teologi Yahudi yang mencoba untuk mengajarkan hukum Yahudi itu, dan itu bertahan sampai hari ini. Nah itulah sejarah antar Kristen dan Yahudi. Kristen itu eksis dengan baik Kristen Yahudi maupun Kristen non-Yahudi. Ya, makanya dalam Alkitab itu ada rasul bagi orang yang bersunat dan rasul bagi orang yang tidak bersunat. Nah itu sejarahnya seperti itu. Maka kemudian kalau ada keberatan misalnya di kalangan kelompok tertentu, mungkin itu soal penafsirannya. Misalnya ya, ada penafsiran dari para rabi misalnya itu dalam traktat Sanhedrin ini misalnya ya. Ini perumusan tentu sejak setelah abad ketiga ya. Traktat Sanhedrin itu yang mengatur 56a. Jadi ini bahasa Aram dengan komentarnya bahasa Ibrani namanya Talmud ya. Kemudian ini terjemahan bahasa Inggris. Ini ada berjilid-jilid ini. Edisi Talmud ini ada traktat Sanhedrin itu ada 3 di sini, tolong diambilkan itu. Ada lebih 3 yang saya bawa ini 3 ya. Ini ya contohnya Talmud traktat Sanhedrin. Ya ini juga traktat Sanhedrin. Lalu ada banyak nanti saya tunjukkan ya. Ini penting sekali karena kalau kita belajar sejarah, kita tidak boleh a priori. Karena kita Kristen, kemudian yang non-Kristen, pokoknya kita tolak karena itu bukan firman Tuhan, itu bukan sikap seorang Kristen yang baik.
soal struktura ya, kita menjadi benar itu apabila kita tahu yang kurang benar atau yang salah kan itu kan ada perbandingan, jangan mentang-mentang pokoknya yang sudah benar. Ya sudah, itu kan bukan sikap yang jujur kan, seperti itu ya. Dalam traktat Sanhedrin itu ada misalnya salah satu rumusan itu adalah Abu Dahzarah. Abu Dahzarah itu sebetulnya sering diterjemahkan dengan penyembahan berhala. Tapi secara letterlock sebetulnya artinya adalah penyembahan asing. Sesuatu yang asing bagi orang Yahudi semua Abu Dahzarah. Nah, Abu Dahzarah itu bisa ditafsirkan. Misalnya orang Yahudi yang keras terhadap Kristen, itu Trinitas. Nah, kelompok Kristen yang berkeberatan, ya, ini yang benar prinsipnya seperti itu. Tapi siapa yang memegang tafsirnya? Istilahnya juklaknya kalau istilah hukum itu. Kalau ini benar-benar berkuasa, lalu kita bisa dituduh menyembah berhala, siapa yang menjadi hakim? Kan seperti itu. Nah, tetapi secara prinsip isinya tidak ada masalah, memang itu dari kitab suci dan memiliki historical root, memiliki akar sejarah yang sangat kuat sebelum zaman Kristus dan nanti diteruskan lewat setelah zaman Kristus. Jadi urutannya ya, itu adalah Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6, kemudian Sefer Hayufelim dari abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian nanti juga kita bahas Alkitab Perjanjian Baru juga mengutip itu ketika terjadi perselisihan antara jemaat Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi, ya, seperti Yakobus saudara Kristus, dan orang-orang Farisi yang percaya Kristus, yang ingin memaksakan hukum itu kepada orang Kristen yang bukan Yahudi, yang pusatnya di Antioquia. Itu catatan sejarahnya lengkap. Maka kalau kita membaca Alkitab, dari Alkitab langsung Luther, Alkitab langsung Calvin, kita ketemu apa-apa. Masa 16 abad kita buang dalam sejarah kita itu loh. Jadi ungkapan hanya Alkitab itu kelihatannya saleh. Tapi banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Karena sejarah terus dipotong. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Maka sikap kita yang rendah hati terhadap gagasan-gagasan yang intinya menuju kepada perdamaian harus itu dihormati. Nah, makanya sebetulnya gerakan ini juga tidak hanya berlaku bagi orang Israel ya, artinya orang Yahudi, tetapi juga mereka-mereka yang bukan Yahudi, misalnya orang Arab. Dan saya dengar terbaru itu justru orang Arab itu perwakilan agama Islam yang di Knesset dan juga di wilayah Israel, karena kan warga negara Israel tidak semuanya Yahudi. Iya, betul. Jumlahnya warga negara Israel yang beragama Islam itu lebih banyak daripada jumlahnya orang Kristen di negara Israel. Karena orang Kristen kebanyakan tinggal di Palestina. Ya, itu harus kita ketahui, karena orang Indonesia kan seolah-olah Palestina itu mewakili Islam, Yahudi mewakili Kristen. Enggak, itu mewakili Yahudi. Dan saya kira itu juga opini yang harus kita tolak. Tidak semua orang Yahudi itu yang digambarkan dalam demo-demo itu. Tidak seperti itu. Orang Yahudi pun juga ada yang garis keras. Tapi juga ada yang mereka moderat. Bahkan saya berikan contoh ya. Presiden Israel yang sebelum ini. Itu bulan apa itu? Dari 2014 terakhir. Sampai bulan 2021 bulan Juni yang lalu kalau tidak salah. Itu namanya Presiden Israel itu adalah Reuven Rivlin. Siapakah dia? Reuven Rivlin itu anaknya seorang intelektual Yahudi yang sekira tahun 1946 atau 1950-an. Itu penerjemah Quran dalam bahasa Ibrani. Ini contohnya Qurannya. Ya. Al-Quran. Ini bukan dipikir ini Alkitab, ini Al-Quran ini. Tapi bahasa Ibrani. Itu terjemahan kedua loh, nggak salah. Nah, sekarang terjemahan lagi ada terjemahan Quran. Judulnya Ha-Quran Hamifwar. Setahu saya ada terjemahan Quran yang baru terbit ini, yang kemudian juga itu didanai oleh pemerintah Arab Saudi dalam bahasa Ibrani. Lalu sebelumnya ada terjemahan orang Ahmadiyah. Kalau nggak salah hanya sampai pada surat Ali Imran atau apa, tapi bahasa Ibrani. Dan di sini orang Kristen juga harus tahu bahwa kata Elohim itu tidak hanya untuk orang
apa Yahudi dan Kristen gitu. Karena coba perhatikan ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani.